Pertama-tama kami mengucapkan selamat Pak. Ya. Salam. Salam kebajikan untuk kita semua. Jadi pertama-tama kami terima kasih karena sudah Bapak menyediakan waktu untuk kami mewawancarai Pak beberapa hal yang kami anggap penting. Karena posisi sekarang saya sedang mengikuti pelatihan Pak. Ya, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Kalau istilahnya orang dulu itu kan sekolah lagi lah gitu kan. Nah, salah satu tugas yang diberikan kepada peserta PKN itu adalah harus membuat proyek perubahan. Proyek perubahan itu artinya muncul dari isu-isu yang ada di daerah setempat. Ya. Karena saya bertugas di Malinau sebagai kepala kantor Kementerian Agama. Pada awalnya sempat dikoreksi. Jadi proyek perubahan itu kemarin itu saya ciutkan 3 kabupaten aja Pak, Malinau, kemudian KTP, sama Bulungan. Karena kan Kaltara itu sebenarnya kan intinya mereka ini, gitu kan. Dari sejarah juga berdirinya kerajaan Bulungan itu kan ada istilah butikan kerajaan. Nah, jadi tapi itu dikoreksi karena ini pendidikannya atau pelatihannya ini tingkat pratama. Jadi dia harus diluaskan, masukkan juga Parakan sama Nunukan gitu. Jadi dia skopnya provinsi gitu. Yeah. Nah, tetapi saya tetap mengambil ini untuk isu moderasi beragama itu, saya berpikir tidak bisa meninggalkan unsur budaya, ya kan? Artinya kita bisa berbicara tentang moderasi beragama, nilai-nilai kerukunan, segala macam toleransi itu dengan mempelajari adat atau suku setempat, kultur budayanya itu. Oleh sebab itu kami ingin bertemu dengan kepala-kepala suku itu. Tapi sementara kami ciutkan jadi 5 aja Pak. Sementara ini budaya kayaknya kemudian Saben, kemudian Tahol, sama Punan ya, sama Punan gitu. Nah jadi ini yang berikutnya bertemu dengan Bapak sebagai ketua adat suku ini, Tahol itu. Nah jadi gini Pak, intinya saya ingin tahu gitu, artinya apakah ada dalam sejarah Tahol itu yang nilai-nilai atau disebut dengan falsafah hidupnya itu yang terhubung atau terkombinasi dengan nilai-nilai moderasi beragama. Misalnya saya contohkan salah satu nilai moderasi beragama itu Pak, berbicara tentang kerukunan. Kira-kira apakah ada di dalam Tahol atau Abai ini yang sudah didapat dari zaman dulu dari orang-orang tua kita, itu yang sama dengan itu? Silakan ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di rumah kami sebagai masyarakat. Dan terlebih dahulu mungkin saya Pak untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Saya AKP Purnawirawan Kalpianus Kilekepung MPD. Kalpianus Pak. Ya, Kalpianus Kilekepung MPD. Kepala Adat Besar Dayak Tahol Nasional Pak. Kemudian untuk menyampaikan sehubungan dengan yang Bapak tanyakan kepada saya khususnya, umumnya budaya dan tradisi suku Tahol. Pada mungkin saya cerita lebih awal mungkin Pak, nanti ada silakan aja mana Pak. Ada kaitannya dengan moderasi keagamaan. Kalau bisa juga Pak ditambah dengan apa istilahnya dalam bahasa Taholnya. Betul. Gitu. Baik Pak. Memang budaya pada umumnya kami orang Dayak Pak ya. Bukan saja Tahol, tapi kami orang Dayak di daerah
hulu sungai baik dari Pak Kemalu, Pak Beruan, Pak Sulon Selalir ini itu satu gunung yang besar di hulu sana. Dan memang pada awalnya sebelum ada agama Pak ya, sebelum ada agama. Nah itu saling ayau mengayau Pak. Ayo mengayau. Ayau mengayau dalam artian nanti kalau di suku ini didengar ada jagawan. Jadi kita dari suku yang lain termasuk kami suku Tawal. Jadi orang-orang tua seperti ketua-ketua adatnya. Kalau kamu berani, coba kamu tuh diambil kepalanya si A yang terkenal di sana. Iya. Nah itu udah lama Pak diambil. Nah, gitu. Untuk menunjukkan ininya. Untuk menunjukkan bahwa kita itu punya kebolehan-kebolehan. Iya, iya. Nah, jadi suku yang saling ayau mengayau pada zaman itu ya tentunya pasti kali yang dicerita orang tua kami dulu paling dari tahun 1932 lah mereka. Oh, 30-an Pak ya. Ya, 30-an. Di situ ada lundayanya, ada Kayaknya. bukan lain lagi kenyanya Pak. Lundaya sama Lengilu ya. Kami dulu belum mengenal Saben di daerah sana ada. Jadi Lundaya, Lengilu, Kolor Pak, sama Kolor ya, sama Tahol, sama suku yang ada di sini yang orang katakan Abai, tapi kami mengatakan mereka ini adalah Tinggalan Pak. Tinggalan. Nah kalau ada suku yang baru ini Agabah, yaitu kami tidak tahu itu, hanya mereka sendiri aja itu. Jadi di antara suku-suku ini Pak, pada zaman dulu kala, jangankan antara suku, di dalam umpamanya Tahol di desa ini, Tahol di desa sana, kadang-kadang kalau ada yang menonjol itu hilang itu Pak, diambil. Nah, saling ayam. Padahal antar sesama Tahol ini ada Pak. Kalau di hulu Sungai Selalir ini kan Taholnya beberapa desa Pak banyak. Nah kemudian hal itu tidak bisa tidak bisa diredam, artinya didamai dan bagaimana, karena saling ayau mengayau. Nah setelah orang Iban, mungkin Bapak pernah dengar Iban. Nah, itu dari Kalbar Pak ya. Iban itu kami bilang orang Dayak. Setelah itu masuk untuk menyerang di daerah kita itu, akhirnya daerah kita berapa etnis ini sadar, akhirnya sama-sama untuk melawan orang itu, gitu. Makanya orang-orang Abai orang-orang Iban banyak tinggal di daerah kami ini, karena itu Pak ditangkap, jadi ditawan, jadi budak Pak. Padahal mereka dari Kalbar ya? Dari Kalbar. Bukan ke sini? Nah, orang Iban itu kan orang Dayak itu kan memang dari Sarawak sana. Oh gitu. Iya, jadi sampai turunannya sekarang masih ada banyak di Batu Lidung, di Putat, di Salak. Kalau di sini Batu Lidung, Iya, di Salak. Salak ya. Itu gara-gara tahan menawan. Iya. Nah kemudian hal itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa didamai. Akhirnya dengan masuknya agama tahun 56, Jadi ada jarak sekitar 20 tahun ya? Iya, agama itu masuk. Dari Mantarang masuknya itu mereka itu Pak. Jadi dengan masuknya itu akhirnya peperangan antara suku itu mendadak. Akhirnya terus terpelihara dengan penginjilan atau segala macam. Iya. Akhirnya terpelihara seperti yang Bapak tanyakan tadi sama kita ini, generasi ya. Nah, namun kalau di dalam etnis itu sendiri atau suku yang terdekat, kalau ada terjadi, tapi bukan artinya ya mungkin ada juga unsur disengaja, tapi kebanyakan karena budaya di zaman dulu kan Pak ini minum-minum kan, minum sama kalau ada acara minum, mabuk, ingat zaman dulu, kemudian membunuh. Nah itu
Itu lain halnya Pak, itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara berdamai, bahasa tahulnya andawak bilang orang. Andawak. Jadi ada konsep mendamaikan gitu. Ada Pak. Ya. Jadi andawak potong sapi atau potong babi, kemudian kedua belah pihak itu keluarga besarnya ditemukan. Nanti yang melaksanakan pembunuhan itu ada istilah kami ambasa Pak. Ambasa itu artinya memberi barang yang mahal. Kalau barang mahal dulu kan tidak ada lagi duanya dari tempian lama. Rubimon bilang tempian lama inilah sebagai pengganti badannya manusia itu. Kemudian gong yang dari perunggu itu Pak, itu pengganti suara. Kemudian kemudian binatang sapi untuk menggerakkan jalan. Gitu. Kemudian ada lagi istilah kami bungkas, buka pelindaya itu manik yang nanti itu Pak untuk menjamin bagian isi perut ini. Bila mana itu sudah kita serahkan, itu biar sudah bergabung satu rumah tidak akan lagi artinya terjadi hal-hal, jangankan membunuh, kita ngomong aja sudah takut gitu Pak. Jadi sangat luar biasa tradisi orang tua dulu dalam hal mendamaikan begitu. Kemudian masalah budaya yang lain seperti, minta maaf ini Pak sampai ke sabung ayam ini saya cerita ini karena ada kaitannya. Silakan aja Pak. Ya. Sekarang yang permasalahan kita di dunia saat ini, masalah sabung ayam. Sabung ayam ini kalau zaman orang tua dulu, sabung ayam itu Pak ada dilaksanakan pada hari-hari tertentu atau perkunjungan keluarga antara desa ke desa atau kampung ke kampung ya. Zaman dulu kan Pak, kita tidak boleh salaman Pak. Tidak boleh salaman karena jika mana kita bersalaman artinya kita menguji ilmu kebolehan kita dengan orang lain. Jadi saling mencoba. Nah, itulah tradisi bersabung itu Pak. Kalau seandainya kita mau datang ke Malinau umpamanya, sebelum sampai di desa Malinau tujuan kita itu, kita paling membawa ayam 1 atau 2, paling banyak 3 ekor. Itu dibungkus Pak, tidak boleh kelihatan bulunya, warnanya. Nanti dari orang kampung tujuan kita tuh sudah tahu bahwa kita mau datang. Mereka juga keluar membawa ayam 3. Nanti lepas pertama itu pakai taji Pak. Jadi kalau dia mati ayamnya mereka ambil, mati ayam kita tetap mereka ambil, hidup ayam kita mereka ambil juga yang tempat tujuan kita naik ini. Kemudian nanti itu kita nanti rasakan juga pada waktu mereka menjamu kita minum-minum pengasih itu nanti keluar itu. Nah itu sebagai pengganti Pak, apa namanya, selaman itu tadi itu, jabat tangan. Nah, jadi kalau itu sudah ayam itu selesai disabung, kita tuh leluasa sudah naik langsung naik ke rumah panjang. Nah kayak gitu. Jadi pengganti salaman tadi ya, itu lewat ayam tadi itu. Jadi keluar tajinya tuh Pak ya? Keluar. Nah, tajinya nanti diambil masing-masing yang punya yang mengambil tajinya. Nah cuma jeleknya budaya sekarang ini pada pejudi ini Pak, dimanfaatkan mereka untuk melakukan ritual sabung. Ada yang meninggal sabung dan bahkan ratusan tahun orang itu pun kalau mereka mau bersabung, oh nenek kami atas nama ini meninggal kami buat upacara. Padahal itu hanya akal-akalan aja. Jadi kami Dayak kami ini tidak mengakui kalau bersabung itu memang ada budaya, tapi bukan berbentuk judi Pak, tidak ada. Ya. Kalau orang tahol ya. Ya orang tahol Pak. Kalau orang mengaku memang budaya kami, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada ngadap sama saya. Saya mau tanya neneknya dari mana. Nah jadi itu sehubungan dengan itu. Kemudian
kaitan apa tadi Pak, moderasi. Nah, jadi itu tadi sudah saya tangkap. Pertama tadi konsep perdamaian dan apa namanya cara kita bertemu ya, Ya. sesuai dengan kelompok lain itu kan sudah diganti dengan kelompok ayam tadi itu. Ya. Nah sekarang Pak, apakah ada di dalam tahun itu salah satu nilai moderasi beragama itu mengajarkan tentang kebersamaan, Ya. kebersamaan atau mungkin bahasa lebih anunya tuh gotong royong Baik. gitu kan Pak. Kira-kira menurut Tahol gimana tuh Pak? Baik Pak, terima kasih. Sehubungan dengan tentunya itu kekompakannya. Ya, itu masuk juga itu. Nah, kekompakan. Di dalam etnis Tahol itu Pak, karena zaman dulu kan tidak sama dengan zaman sekarang. Ya. Zaman dulu itu kalau musim beladang, jadi kita itu sama-sama 1 tahun sekali aja. Nanti di dalam desa lain atau kampung lain itu tidak semua merata mendapat hasil, Pak. Mendapat padi. Nah, Maksudnya karena mereka tidak bercocok tanam juga atau gimana? enggak, memang sama-sama Pak punya ladang. Punya ladang juga. Cuma kadang-kadang ada yang tidak berhasil. Oh gitu. Ya, karena serangan binatang apa segala macam kan, burung pipit, monyet, babi dan sebagainya. Ya. Sehingga antara masyarakat itu saling membantu dalam artian umpamanya si A yang dapat hasil banyak, mereka tuh datang ramai-ramai untuk datang ke situ membawa gusi atau tempat kecil atau kain kasih. Jadi umpamanya saya yang punya ladang, silakan mengganti semampu-mampunya, kuat-kuatnya dalam hari itu. Kemudian selesai itu nanti saya yang punya ladang kasih acara itu Pak, kasih acara makan, minum. Jadi padi yang mereka dapat itu masing-masing orang itu atau keluarga bawa pulang. Jadi ada nilai berbagi di situ. Ada ya berbagi di situ, kemudian Kebersamaan ya juga. kebersamaan. Dan ada yang berhasil umpamanya Pak ya, seperti di dalam satu kampung itu ada yang menonjol lah penghasilannya. Iya. Nah nanti itu terbuka Pak, terbuka untuk siapapun yang datang minta. Ini enggak, Oh, gitu. bukan lagi ada bawa apa, tapi nggak ada syarat apa-apa. nggak ada Pak. Pokoknya terbuka. Terbuka, Oh. datang. Cuma ya namanya juga bagi-bagi, batasnya itu Pak sekaleng padi ya. Yang penting ada dapat lah, dia gitu bawa ya. pulang. Jadi mereka datang Pak, atau aman atau aktif. Nah itu istilahnya antalawai kalau bahasa Tahu. Antalawai. Antalawai. Yang berbagi tadi itu. Iya, yang datang mau antalawai. Kemudian yang membagi ini, Yang membagi. nah itu apa istilahnya kita ada istilahnya kami. Susah lupa ingat saya sudah anunya istilah yang berbagi kasih ini dianggap sesepula di situ sudah Pak. Jadi itu yang saling membagi itu juga Pak, tidak semua orang Pak, karena ada turunan-turunan dapat tidak dapat ya padi. Kalau umpamanya dia orang datang sama dia seperti saya bisa minta padi sama orang bantu, tapi saya minta saya berbayar sama mereka, toleransi begitu Pak. Jadi tidak rugilah orang yang beladang itu, pasti umpamanya kalau saya punya tidak mencukupi, saya cari di lain, tapi tetap berbagi. Iya. Jadi kalau mereka juga tidak berhasil, misalnya gagal gitu kan, Betul. mereka dapat juga. Kemudian saya lanjutkan Pak sehubungan dengan tradisi berbagi kasih ini. Iya iya itu. Gitu. Kami itu sangat menjunjung tinggi budaya berbagi kasih. Seperti salah satunya saja kita berburu Pak ya. Berburu dapat 1 ekor rusa atau babi atau Yeah. segala macam. Kebanyakan pada zaman itu kan kita hanya rumah panjang Pak. Lamin, ya, rumah panjang sampai 30 bapak di dalamnya. Itu disebut lamin Pak ya. Lamin.
atau Tapi itu bahasa umum di Dayak lah atau Iya. oh lamin, rumah lamin gitu. lamin, atau kalau khusus tahulnya baloya buat bilang orang, Baloya buat. baloya buat atau lamin, tapi lamin juga dia. Iya, iya, iya. Itu kalau seandainya salah satu yang dapat binatang buruan pada hari itu habis dibagi tuh Pak, enggak ada. Paling yang tinggal sama kita nanti kepalanya, kaki, ujung kakinya itu dibagi merata. Jadi itu sangat luar biasa yang saya saksikan dan rasakan pada zaman-zaman dulu, bahwa bukan si A itu aja, tukang buru itu aja, semua Pak. Kalau seandainya giliran si A besok dapat, ya begitu semua. Mereka juga membagi. Membagi gitu ya? Pak semua, Oh, membagi. Ada Nah, timbal balik. iya, kecuali ikan. Kalau ikan, kalau dia dapat banyak, sudah dibagi. Kenapa Pak? Kok kecuali ikan itu? Nah, kalau ikan kan enggak mungkin kita dapat banyak Pak. Oh, gitu. Kecuali musim ikan Iya. bertelur. Oh, Kalau musim ikan bertelur, kalau babi atau apa gitu kan banyak besar kan gitu ya. besar, Oh iya, puluhan kilo. itu maksudnya. Iya. Nah, jadi memang leluhur-leluhur kami dulu Pak mengutamakan saling berbagi. Nah, itu dia, Pak. Ya, jangankan manusianya, sedangkan yang sudah meninggal pun kalau kita mendapat binatang atau buruan kita atau ikan, kalau liwat di kuburan itu dipatah, dia punya apa namanya ekornya ikan itu kalau kita dapat satu, tapi kalau dapat banyak, aki atau ina ama ini kamu punya, lempar. Itu untuk yang sudah pergi. Sudah pergi. Apalagi yang masih ada. Gitu. Kalau saya lihat orang tua saya sendiri Pak, ini yang saya rasakan. Iya, Kami iya. dua ini pergi melihat pancing, dapat satu ekor ikan besusung atau belut gitu Pak. Belut itu ya. Ya, dapat satu. Kemudian ketemu sama keluarga lain lagi pergi cari, kebetulan nggak dapat. Itu habis dipotong itu Pak, potong. Bagi, ya tinggal kepalanya kita bawa pulang. Luar biasa. Iya. Jadi memang mengutamakan orang lain itu Pak. Iya, ya? sepertinya begitu. Iya, itu tradisi masuk kita. juga itu Pak. Iya. Masuk juga. Mengutamakan orang lain. Artinya walaupun kita dapat yang ya paling apa seperti kepala segala Iya, tidak masalah. tidak apa-apa. Artinya orang lain tuh Orang lain dapat Ah, manfaatnya. iya. Jadi rasanya seperti puas Pak kalau begitu. Luar biasa. Iya. Oh jadi memang begitu Pak ya? Iya. Jadi memang maksudnya begini, ketika berbagi itu ada rasa kepuasan dalam diri kita sendiri. Itu ya? pasti Pak. Oh. Nah, seandainya kalau kita tidak berbagi, itu menjadi beban hidup, yang selalu Oh, iya. dipikirkan Iya, iya, iya. bahwa wah si Anu ada istilah kami, kok si Anu itu bobot itu pelit Pak. Kenapa bisa begitu? Gitu. Ingat tuh bokot. Jangan bokot boy kan. Itu dia. Boleh bokot. Bokot itu dalam istilah kami itu dipegang sampai dia habis pun kau umpamanya anak sama anak aja, kamu turunan bokot. Ya itu Pak, itu yang dijaga orang itu Pak. Sampai turun-turunnya itu. Turun-temurun pun diingat gitu. orang. Benar. Ya. Jadi seperti begitu, kemudian dikaitkan dengan budaya agama, yaitu tidak terlepas dengan kebaikan itu tadi. Ya, Karena agama ini kan pada intinya apa? Siapapun dia kepercayaannya, apapun agamanya, tentunya kalau kita menilai secara keseluruhan, itu adalah mengajarkan kebaikan, mengajarkan kerukunan. Iya. Nah, khusus kalau di Muslim kan kasih sayang, Ya. diajar ke sana. Kalau di Silaturahmi, Pak. Ya, silaturahminya. Kalau di Kristen memang mengajarkan yang terutama itu kasih. Kasihnya kan, ajaran kasih. Ajaran Ya. kasih. Ya itulah tadi yang Bapak sebutkan dari leluhur itu. Iya. Dari tahun. Dan saya bersyukur kalau diingat-ingat atau dibanding-banding mulai dari tahun ya terakhir anu itu Pak, ngayau di daerah kami 56 loh sudah 56 itu sudah Itu ada. batasnya ya. Iya. Yang mengayal tadi. Iya, 56.
Tapi itu pun di antara Tapi antara 30 sampai 40 itu masih terjadi. ya, Tahun 30-an. oh masih terjadi Pak. terjadi. Cuma tidak lagi ramai Begitu karena masuk agama sekitar tahun 50-an tuntas dia sudah. baru tadi hilang. Nah, jadi minta maaf Pak, saya berbicara masalah etnis lain. Enggak apa-apa Pak. Nah, kalau Mapuli itu kami kenal, Kenya, kemudian Punan, kemudian tapi yang kami kenal pemberani itu di daerah kami sana dulu Payan Makulit ini Pak. Tapi tidak sampai ke kita, paling mereka itu yang kena daerah Sembakung sini, daerah Sembakung sama Sungai Marina, kekuatan mereka sampai di. Tapi kalau menurut sejarahnya susah juga kembali karena namanya juga pakai perahu kan, perahu menyerang. Yang diserang ini kan banyak juga kebolehan-kebolehan mereka. Iya. Seperti ditebangin kayu, akhirnya tidak bisa lewat habis juga iya, dari sini. menghalangi itu Pak ya. Menghalangi ya. Sama juga dengan Pak, Makulit sampai di sini. Nah, pemanjang dia nyerang di Itu sini. mohon maaf Pak, itu Makulit itu sampai sekarang masih ada nggak Pak? Makulit itu kan rumpun Kenya itu Pak. Oh, rumpun kenyal. Iya. Oh, gitu Makulit itu ya. Mereka itu yang sampai di sini. Nah, kalau seandainya mereka selamat, paling berapa perahu saja bisa pulang karena orang juga kan jaga juga. Iya. Nah, cuma kalau khusus yang ini Pak, saya masih sempat menyaksikan tahun 70 bulan 10 ada paman kami dulu di Sokoto. Tahun begitu. Nah, Waktu itu bulan 10. bulan 10, tapi itu bukan kejadiannya. Ya. Kami kebetulan berkunjung. Jadi kepala manusia itu masih banyak gantung di Tahun 70 itu. ya, masih banyak bergantung. Itu Itu di daerah mana tadi Pak? di Sekutuk itu. Sekutuk. Sekutuk ya. Itu kalau khusus orang Blusu Pak, dia tidak musuh ke lain, dia hidung dengan Blusu saja. Dua itu aja ya? Dua itu aja Pak, tidak bisa menyebar dia. Oh, Kita tidak tahu juga kenapa hanya berdua itu saja. jadi benar Pak. yang Bapak sampaikan. Jadi kemarin saya ketemu dengan ketua adat suku Tidung Pak. Hmm. Dia menjelaskan bahwa kalau kami di sini di KTP hanya dua. Ya. Jadi Tidung sama Blusu Pak. Iya. Jadi benar nih. Ya. Betul Pak, saya menyaksikan itu dan sejarah mereka kan paman kami itu kan si Arwah Enom itu orang kepala adat besarnya Bungsu itu Rian. Rian itu termasuk suku juga Pak? Nah, Rian tadi nih. wilayah nama sungai itu Pak. Oh, nama sungai. Saya kira nama Yang kuburan di pinggir jalan yang tinggi itu kan itu Iya. si paman Enom itu Pak. Itulah yang saya bilang tadi. Jejer kepala manusia digantung. Oh, gitu. Iya, jadi Itu tahun 70. 70 Masih saya sempat kelihatan. kan naik ke rumah mereka itu. Jadi tengkorak itu digantung. Jadi ya angker juga saya melihatnya. Tapi ya namanya tradisi orang kan Pak. Iya. Orang Kidung juga begitu Pak. Sebenarnya caranya Kidung juga sendiri. gitu juga. Iya. Orang Kidung juga dengan caranya sendiri begitu digantung juga. Oh. Karena kalau bunuh-membunuh ini kan tidak ada yang kebal Pak. Siapa yang duluan? Siapa yang duluan. Ya, sementara itu yang saya tahu kalau etnis sedang saling bertikai dulu, tapi kita tetap syukur sampai saat ini ya sampai saya tua begini tidak ada lagi bunuh-membunuh. Cuma kadang-kadang budaya yang ini tadi saling berbagi itu tadi itu hilang. Itu malah hilang. Hilangnya Pak, Sekarang ini? Hilangnya itu Pak karena ada budaya beli membeli ini. Ya jadi Oh, gitu. iya jadi pasar ini Pak. Kalau dulu kan kita ada istilah barter dengan banyak. Iya. Tukar. Begitu. Karena ada alat tukarnya. Tapi begitu ada pasar itu hilang. Hilang sudah, jadi seperti begini Pak. Di dalam keluarga itu seperti di WA kan. Siapa mau daging ini sekian per kilo. Iya. Kalau kita kebagian, padahal itu keluarga sendiri itu. Kita beli. Tidak ada lagi yang tapi kasih secara ini Gitu dia. lewat keagamaan tetap terjalin, cuma perekonomian yang berbeda. Tapi istilah
Pak tadi yang bagi itu memang adat aslinya kan, Aslinya. nilai luhur aslinya Iya, itu betul, Pak. berbagi itu kan. Berbagi. Sampai merasa bahwa ini tidak enak. Kalau tidak dilaksanakan Nah. berarti kita seumur umur menjadi beban. Itu menjadi beban kita. Iya. Luar biasa. Baik Pak, kemudian Pak mungkin ini yang terakhir saya tanya, kira-kira selain dari konsep kedamaian, berbagi, kemudian kerjasama tadi Bapak ngomong, apa lagi Pak? Kira-kira yang dari Sebut Tahol itu yang nilai-nilai moderasi beragama itu nyambung gitu. Kira-kira selain daripada yang tadi misalnya dalam lingkup keluarga kah? Iya. Bagaimana? Baik Pak, di dalam Sebut Tahol, di dalam pelaksanaan yang tidak bisa terlepas masalah kawin mengawin adalah Pak. Oh itu ya. Kawin mengawin, kalau dari zaman dulu bantu membantu itu sudah berjalan. Nah, sampai sekarang ini malah lebih saya lihat meningkat lagi kebaikan keluarga. Jadi umpamanya anak saya laki-laki umpamanya mau kawin dengan baik dia suku lain ataupun di dalam suku kita. Jadi bantuan keluarga juga sangat luar biasa, baik berupa uang, barang-barang. Makanya seperti Mohon maaf Pak, kalau seperti di Banjar itu kan ada orang istilah naik jujuran tuh. Nah, Purut. itu purut Ya. dalam istilah Tahol purut ya. Purut. Oh gitu. Berian kalau bahasa Indonesianya kan purut lah itu Pak. Pulut bilang orang, kalau karena kami ini campur-campur dengan Pulut itu Sunda ini. khusus Tahol apa bahasa Dayak umum itu? Umum sudah itu Pak. Pulut itu. Taholnya juga iya, yang satu rumpun itu juga itu. Pakai pulut semua. Pulut semua. Nah, kalau Lundaya kita kenal purut ya. Oh beda ini aja ya. Bora dikit-dikit aja. R. Ya. Nah, tapi kalau rumpun Pulut, mulut ya. pada umumnya rumpun mulut termasuk lusu, abai, nah, itu sebutannya pulut tadi. Pulut tadi. Terus bisa dilanjutkan Pak tadi. Baik, jadi itu bagian laki-laki. Kalau seandainya kita datang ke pernikahan satu keluarga, jadi yang laki itu menyiapkan apa yang, makanya seperti barang di toko itu sekarang, kalau zaman dulu kan tidak ada. Nah sekarang itu seperti barang di toko itu, kulkas, mesin cuci itu pindah semua itu. Pindah semua ya. Dia ada. Sampai bawa mobil-mobil itu di bawah itu membantu. Itu tanpa itu Pak, tanpa terdaftar permintaan keluarga Iya. perempuan. Kalau sekarang ini kan Pak didaftar Pak. Iya. Sulawesi itu Pak ya. Ini 10 juta. Oh. 10 juta itu apa ya? Tek. Iya. Kalau ini enggak kan? Nah, kalau ini enggak, tapi kalau yang berian utamanya sebagai syarat umpamanya resepsi. Nah itu apa tuh Pak? Kalau dalam bahasa Taholnya itu penggulungan ya Pak ya. Ruang penggulungan itu artinya umpamanya kita mau adakan resepsi, kita sepakati besar apa kecil resepsinya gitu. Oh, gitu. Kalau seandainya besar berarti di atas 50 juta kita kasih. Kalau putusan mau Taholnya resepsinya itu 50 juta. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau keluarga pihak laki atau perempuan mengundang, ya kalau macam kita sekarang kan dekat dengan bupati ya betul. Oh, iya. Mengundang besar-besarnya malu juga kita kalau Indah Maria, jadi dinaikkan. Artinya itu sumbernya tadi itu, artinya apa ya? Dalam perkawinan itu kita memberinya itu tanpa ini ya, Iya. tanpa batasan-batasan Tanpa batasan. atau tanpa permintaan dari pihak perempuan, itu sudah kita berikan semuanya. Iya, kalau sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya itu umpamanya saya kawin dengan istri saya, Ya. berapa berian saya sama dia, nanti kalau anak saya perempuan mau dilamar orang, berian saya ini aja disodorkan dengan Oh, gitu. sodorkan tanpa minta itu Pak, tanpa minta sodorkan. Jadi pihak karum kita itu mengerti aja dalam hal itu. Cuma yang kita tentukan sekarang itu uang resepsi saja. Nah, tapi kadang-kadang
sekarang ini karena keluarga antusias sekali menolong bantu-membantu ini seperti arisan lah ceritanya. Ya. Kalau banyak kita membantu orang, banyak sekali juga orang tetap membantu kita. Iya benar. Jadi tidak terdaftar itu Pak. Sebenarnya dari pihak perempuan itu tidak minta, karena bantuan orang ini tidak mungkin kita taruh di rumah, karena itu niat baik mereka, ya kita kasih, Kita memberikan. Oh gitu. Akhirnya melebihi dari apa yang Istilahnya tadi berian ya Pak ya? berian Pak. Berian. Berian sulut. Baik Pak, mungkin sudah agak lumayan panjang ini. Walaupun sebenarnya kita masih ingin lagi sih Pak, cuman ya cukup lah, itu ada beberapa poin yang kita Iya. dapatkan. Silakan Sekarang diminum. Pak, kira-kira ini yang terakhir sekali. Ya. Tidak ada lagi terakhir apa sih? Ya Pak, lanjut Pak. Menurut Bapak nih, apakah nilai-nilai beragama artinya menghormati agama lain, ya kan, toleransi pada cara beribadah mereka, ya kan? Apakah itu bisa diterapkan salah satunya lewat dengan ini, apa namanya, nilai-nilai Budaya kesukuan. Ya, menurut Bapak seperti apa? Baik Pak. Silakan aja. Baik Pak, karena dasarnya kita beragama ini tentunya mengajak kebaikan, Ya, intinya kebaikan. Jadi kita di dalam kesukuan itu juga sudah dibicarakan di dalam Opus bahwa kita saling menjaga kerukunan antara umat beragama dengan saling menyalahkan, saling mencari kelemahan daripada agama lain. Ya karena sekarang ini kan kalau kita aktif di YouTube itu Pak, kan ada apologet itu nggak usah didengar, karena hal-hal yang seperti begitu memang mereka tuh mencari konten sendiri aja. Nah buktinya kemarin saya baru pulang dari Israel Pak. Ya. Jadi mohon maaf Pak, hanya bedanya di Indonesia. Jadi ada 3 negara yang kami datangi di sana seperti Mesir, Jordania, Mesir, Jordania. ya, dengan Israel. Nah, Israel itu bukan Ortodoks dan Kristen Pak, Muslim juga, bukan sedikit Pak. Ya. Nah, kami di Palestina kemarin, hotel yang kami tinggal ini kiri kanan masjid Pak, di pusat. Kemudian seperti teriak-teriak seperti kebiasaan kita di sini kalau jam-jam itu beribadah itu kan. Sampai saya mencari di sana. Azan maksudnya. Iya azan itu. Di sini kok enggak mereka ini ibadah atau jangan. Tapi saya lihat keluar masuk aja orang kalau sudah jamnya kan, tapi mereka enggak pakai mic. Itu yang saya heran. Iya, enggak pakai mic Pak. Iya. Nah, jadi itu di Palestina Pak ya. Iya. Di Israel juga begitu. Kami masuk di Nazaret itu. Nazaret itu ya. sekarang itu kan penduduk mayoritasnya itu Pak 85% itu 87% itu Pak Muslim. Di Nazaret itu. Nazaret. Nah, kemudian Kristennya hanya 13%, lainnya itu yang Ortodoks. Nah, itu juga kota yang paling ramai itu sekarang itu masjidnya besar akan juga sana sini. Tapi Tidak ada suara. Tidur 2 malam di situ. Kedengarannya hanya aja Pak, di masjid itu kedengaran tanpa Di mic. dalam mic dalam aja. Di dalam aja. Tidak dikeluarkan. Tidak ada kan? dikeluar. Oh. Dia ada mic Pak, tapi tidak keluar. Iya. Ya di dalam situ. Saya tanya sama guide kami, kenapa ini tidak pakai corong di atas? Oh, tinggi toleransi beragama di sini Pak, bilangnya. Oh begitu. Iya. Jadi bagaimana? Kalau ke Indonesia kok? Ya itu jangan samakan di Indonesia. Katanya saya enggak juga ini ngomong ke sana. Benar. Jadi terakhir kami ke Jordania Pak. Itu kan yang istilahnya yang paling, kalau masalah beragama Muslim kan yang paling ini berbicara fanatik, dan Kristennya memang sedikit di situ. Tapi tetap juga begitu Pak, tidak pakai mic. Iya. Kecuali yang saya terdengar Pak, yang pakai mic itu dia di Sinai.
Oh, di Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai itu ada satu lembah. Nah, di situ penduduknya Muslim tapi sedikit. Dia orang Baduy, Pak. Orang Baduy. Iya. Muslim Itu Baduy. yang pakai ini. Itu yang pakai itu. Yang pakai Tapi rasuah. memang sepi dan Memang sedikit kan di sedikit situ, dia. kan? Ya, Oh, jadi ya pakai itu. Ya, artinya bukan kita Iya. menyalahkan cara kita di sini menggunakan. Tapi enggak, mungkin juga itu hubungan dengan budaya yang membawa Saya kira itu awalnya, Pak. benar Pak, tepat sekali. Jadi mohon maaf Pak, saya mengutip dua perkataan tokoh kita. Tokoh yang pertama adalah Ketua MDI Nasional, Pak Yusuf Kalla. Itu satu. Yang kedua, ini di Tanjung Selor baru ditunjuk Ketua Majelis Ulama Indonesia yang terbaru, itu Habib Mutahar Pak. Oh. Jadi saya dapat poinnya hampir sama dengan yang Bapak sampaikan. Iya. Jadi konsep moderasi beragama itu begini Pak, jangan sampai terbalik nanti umat Islam itu menjadi umat yang justru tidak toleransi, Nah, iya. gitu. Jadi beliau mengutip kata-kata Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla sudah ngomong duluan Pak, tolong masjid-masjid itu, dia bilang kan, dikecilkan suaranya, bukan dihilangkan, Iya, enggak, dihilangkan. dikecilkan aja. Kalau mau pakai mic dalam, Iya. gak usah pakai pengeras suara di luar itu. Betul Pak. Itu yang Pak saya- MDI, Pak Pak Yusuf Kalla ya. Kemudian yang kedua Habib Mutahar ini. Jadi dia bilang begini, kalau istilah kita kan di Kristen kan bamak itu kan. Iya. Nah, ini dari Islam MUI. Dia bilang Begitu. jangan sampai dia bilang umat Islam itu justru terbalik nanti. Dianggap umat Islam sebenarnya yang tidak bisa menerapkan moderasi beragama. Salah satu contohnya itu tadi. Jadi tolong kalau ada suara azan, kita hormatilah, ya kan, orang lain yang beragama lain itu dengan mengecilkan suaranya. Apa susahnya sih, ya kan? Iya. Mengecilkan aja kan, gitu. Bukan dihilangkan. Bukan dihilangkan. Karena apa Pak? Karena sebelum kita sholat itu dan sesudah sholat itu nanti ada zikir-zikir Pak. Ya kan, menyebut nama Tuhan, nama Allah Betul. segala macam itu. Itu kan cukup panjang. Kalau itu dikerahkan di luar, berapa lama orang mendengar itu? Iya. Sementara orang misalnya kan punya kegiatan lain. Nah jadi cukup azan dikecilkan aja. Kemudian untuk zikir segala macam pakai mic dalam. Betul. Itu dia. Kalau mau ceramah pakai mic dalam. Betul. Itu Pak. Lalu saya punya wawasan yang lain tentang moderasi beragama. Betul. Jadi persis dengan yang Bapak sampaikan. Nah itu nanti yang akan kita angkat Pak. Betul. Selain daripada nilai-nilai tradisional atau suku ini, nanti kita perbarui konsep tentang moderasi beragama ini. Gitu. Jangan mementingkan keinginannya sendiri, karena kita bergaul sesama kan, Iya. sesama masyarakat ini hidup di tempat yang. Nah nanti Pak, saya akan sosialisasi juga ke kepala-kepala desa, ketua lurah segala macam Pak. Jadi supaya nilai-nilai moderasi beragama ini benar-benar bisa dipegang. Kuncinya cuma satu Pak, saling menghargai. Betul. Nah, sesama kita ini tadi saya kutip Pak dalam sambutan saya, persaudaraan kita dengan orang lain itu dua Pak. Yang pertama persaudaraan agama, yang kedua persaudaraan manusia. Jadi kalau misalnya kita beda agama, kita ini sebenarnya bersaudara, Iya. cuma beda agama aja gitu. Iya. Nah beda agama pun tuh harus dihormati gitu. Nah lalu kalau misalnya tidak bisa juga toleransi dalam itu, toleransi dan persaudaraan kemanusiaan. Gitu. Jadi Pak, kami terima kasih banyak atas informasi Bapak ini.